hadir dalam webinar kali ini. Rekan-rekan bergema, saya mohon izin untuk share screen materi tentang tahapan sinkron ke PMM. Dulu ya. Sudah tampil, Ibu? Oke, OTW tampil Bu Ika. Oke, sudah tampil. Mungkin bisa di slideshow ya biar kelihatan jelas. Oke. Tampil, aman? Tampil, sudah aman, hanya masih kelihatan terlalu kecil deh kayaknya. Ini sudah full, Bu. Oke. Ini bisa di slideshow, Bu, di sini di atas tuh, di bar yang atas. Saya share lewat ini saja ya, dari ini. Oke, kita tunggu biar penjelas. Iya. Sudah tampil? Mungkin masih proses. Oke, sudah tampil. Sudah tampil. Saya slideshow ya. Ya. Oke. Sudah? Oke, Bu Ika, lanjut. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Guru, setelah tahapan perencanaan, kemudian kita penilaian di PMM, selanjutnya adalah tahap sinkronisasi dari PMM ke e-kinerja. Jadi proses tukar data ini diperlukan bagi guru dan kepala sekolah yang telah melakukan pengisian perencanaan dan mendapatkan penilaian di PMM. Jadi tidak perlu melakukan pengisian ulang pada e-kinerja. Jadi ini tampilan di PMM ya. Nanti apa saja yang sudah kita rencanakan di PMM itu akan tampil di e-kinerja. Jadi SKP beserta seluruh RHK yang dipilih di PMM akan tampil semuanya di e-kinerja. Kemudian di sini kita lihat tampilan view only dan sinkron PMM untuk guru ataupun kepala sekolah. Jadi melalui fitur sinkronisasi maka PMM itu akan menjadi source of truth. Jadi jika sinkron nanti berhasil, guru ataupun kepala sekolah akan memiliki konten SKP yang sama seperti di PMM. Namun jika sinkronisasi itu gagal, maka guru ataupun kepala sekolah dan instansi itu akan mengetahui data apa saja yang perlu diperbaiki di CISN ataupun di e-kinerja. Jadi ini tampilan daftar perbaikan data dan sinkron PMM untuk admin instansi. Jadi instansi itu bisa melihat daftar guru ataupun kepala sekolah yang memiliki status SKP yang belum mengalir. Artinya nanti ada SKP-SKP yang bermasalah dalam proses sinkronnya. Jadi nanti akan tampil langsung di admin instansi. Contohnya misalkan di sini kepala sekolah tidak sesuai dengan PMM ataupun punornya tidak sama. Ini yang sering jadi masalah-masalah yang lagi in sekarang ya. Nah, setelah dilakukan perbaikan data, instansi juga dapat melakukan sinkronisasi data SKP untuk melakukan pengiriman data SKP dari PMM. Kita skip di sini. Nah, ini tahapan melakukan sinkron untuk kepala sekolah dan guru. Jadi yang di sebelah kiri di sini adalah tampilan untuk kepala sekolah. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah tampilan e-kinerja untuk guru.
Jadi, kepala sekolah dan guru ini akan mendapatkan penanda sebagai pengguna PMM, serta tombol sinkron PMM yang dapat diakses melalui fitur SKP di e-Kinerja. Jadi ada di sini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melakukan sinkron ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini berarti Bapak Ibu semua sudah tersinkron dengan e-Kinerja. Silakan langsung klik tombol sinkron. Jadi setelah klik tombol sinkron PMM di fitur SKP, selanjutnya sinkron data PMM untuk memulai proses sinkronisasi data SKP dengan PMM. Nah ini, jadi dalam kondisi data ideal, artinya tidak ada data yang salah, tidak memerlukan perbaikan, jadi proses sinkronisasi data SKP dengan PMM akan berhasil dengan tanpa catatan. Jadi ini tampilan sinkron PMM yang berhasil di akun kepala sekolah, sedangkan ini adalah contoh sinkron PMM yang berhasil di akun guru. Setelah pegawai berhasil melakukan sinkron PMM, maka tampilan konten SKP di e-Kinerja itu akan sama dengan apa yang telah direncanakan oleh Bapak Ibu semua di PMM, di fitur e-Kinerja. Kemudian, admin instansi juga dapat melakukan proses sinkron PMM melalui menu log sinkronisasi PMM. Jadi ini khusus untuk admin instansi ya. Jadi apa saja yang bisa dilihat? Yang pertama adalah daftar SKP pegawai yang belum mengalir dari PMM. Nah, apa saja nanti yang menjadi kendala itu akan muncul di menu keterangan. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, contohnya di sini ada error RHK alasan not found, jadi tidak ditemukan. Kita lihat lagi. Nah, selanjutnya admin instansi ini dapat melakukan sinkron PMM per pegawai dengan tahapan yang sama seperti pada kepala sekolah ataupun guru. Ini untuk admin instansi, jadi saya skip dulu ya. Nah, ini dalam sinkron PMM yang dilakukan pegawai itu tidak berhasil. Maka pesan error yang muncul itu dapat dilihat oleh admin instansi maupun oleh pegawai itu sendiri. Jadi untuk apa? Untuk dilakukan perbaikan data. Nah, di sini sudah dirangkum ada 13 jenis error yang mungkin muncul untuk ditindaklanjuti oleh aktor yang berbeda. Aktor ini siapa saja? Baik itu oleh pegawai maupun oleh admin instansi ataupun oleh operator sekolah. Ya, ini contohnya ya. Jadi pegawai mendapatkan pesan error dalam melakukan sinkron PMM. Contohnya di sini atasan pegawai tidak sama dengan data di PMM. Data PMM Reni Sylvia. Sedangkan data di e-Kinerja di sini Dirhamsyah. Jadi berbeda Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, yang bisa dilakukan nanti, admin instansi akan mendapatkan informasi terkait pesan error yang muncul untuk ditindaklanjuti. Nah, yang pertama, kita lihat di sini ya, bagaimana kalau tombol sinkron PMM itu tidak muncul di e-Kinerja? Nah, di sini diperlukan perbaruan data NIP pegawai pada verbal PTK yang sesuai dengan CASN. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyusun RHK, sudah mendapatkan nilai, kemudian masuk ke e-Kinerja ternyata tidak ada tombol sinkron, itu kira-kira kenapa? Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Jadi diperlukan pembaruan data NIP pegawai. Caranya bagaimana? Lihat di bawah di sini. Jadi, operator sekolah melakukan pembaruan data NIP pada sistem verbal PTK Kemendikbudristek. Jadi, pegawai melihat data NIP yang terdaftar di CASN, kemudian memberikannya kepada operator sekolah. Nanti, operator sekolah yang akan memperbaiki data Bapak Ibu di verbal PTK. Nah, ini setelah sinkron, itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari setelah peremajaan NIP untuk guru dapat melihat tombol sinkron di PMM. Jadi harus bersabar. Selanjutnya,
Gagal melakukan sinkron PMM dikarenakan pegawai belum membuat SKP di PMM. Jika muncul seperti ini, berarti Bapak Ibu ini belum membuat perencanaan di PMM hingga disetujui atasan dan disepakati. Jadi apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan itu pegawai itu membuat perencanaan di PMM hingga disepakati atasan dan disepakati oleh pegawai tersebut. Nah, setelah perencanaan selesai dibuat di PMM, pegawai bisa mencoba kembali untuk tombol sinkron PMM di e-kinerja. Selanjutnya, error yang ketiga, ya. Jika muncul seperti ini, data unit kerja pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja. Apa yang bisa dilakukan? Jadi ini penyebabnya apa? Penyebabnya itu data UNOR-nya tidak terdeteksi atau tidak aktif di e-kinerja. Bapak Ibu bisa melaporkannya pada admin instansi, ya. Nanti admin instansi itu akan memastikan UNOR terkait di e-kinerja dan CSN keduanya berstatus aktif. Kemudian setelah diperbaiki, pegawai maupun instansi dapat melakukan sinkron PMM. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau munculnya seperti ini? Data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Berarti atasan dari guru atau kepala sekolah pada UNOR terkait itu belum membuat SKP di e-kinerja. Jadi harus segera menyusun ya tentunya atasan tersebut. Jadi ada dua opsi. Yang pertama, kepala sekolah bisa melakukan sinkron di e-kinerja atas informasi dari guru. Opsi yang kedua, admin instansi ini melakukan sinkron PMM untuk kepala sekolah terkait e-kinerja. Bagaimana kalau nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data PMM? Misalkan seperti sekolah saya sebelumnya, yaitu pada kondisi yang pertama ya, sekolahnya sama, tapi hanya beda tulisan. Contohnya SMPN 3 Sepeken, yang satunya lagi SMP Negeri 3 Sepeken. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi untuk kondisi yang pertama, jadi admin instansi ini dapat mengetahui perbedaan nama UNOR yang terdapat di PMM melalui menu log sinkronisasi PMM di e-kinerja dan melakukan pembaruan nama UNOR pada menu manajemen UNOR. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tetap lanjut melakukan sinkronisasi karena itu nama sekolahnya sebenarnya sama. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua yaitu UNOR dari pegawai belum diperbarui di CSN. Tapi ini nama sekolahnya benar-benar berbeda. Contohnya SD Negeri 5 Petang, kemudian di e-kinerja itu SD Negeri 7 Pagi. Ini tentunya sekolahnya sudah berbeda. Nah, karena sekolahnya sudah berbeda, maka nanti admin instansi ini dapat melakukan update UNOR dari pegawai melalui menu manajemen pegawai. Jadi ini adalah tugas dari admin instansi. Tentunya Bapak Ibu perlu melapor dulu kepada admin instansinya. Oke. Kenapa, Bu? Masih ada waktu? Oke, waktunya juga bisa agak sedikit dipercepat. Oh iya, saya tambah satu lagi ya. Iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika munculnya seperti ini, gagal melakukan sinkron karena atasan pegawai tidak sama dengan data PMM. Ini yang sering juga terjadi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jadi di sini kita bisa melapor pada admin instansinya. Nah, admin instansi ini dapat mengetahui perbedaan atasan yang terdapat di PMM melalui menu log sinkronisasi. Kemudian admin instansi melakukan pembaruan data. Jadi ini intinya semuanya adalah kerja dari admin instansi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melapor pada admin instansi. Kemudian bagaimana jika terdapat RHKKS yang belum sesuai dengan konten RHK di PMM? Nah, kalau seperti ini ada dua opsi ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kepala sekolah bisa melakukan sinkron di e-kinerja atas informasi dari guru. Jadi kita sebagai guru itu harus proaktif untuk melaporkan pada atasan. Kemudian opsi yang kedua, jika sinkron PMM untuk kepala sekolah di e-kinerja sukses, guru atau admin instansi dapat mencoba kembali sinkron di PMM.
gitu. Mungkin itu saja Bu Trisniati dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.